Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Hilal Farullah dengan NIM 1251812 dari program studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Aljabar Linear Elementer dengan dosen pengampu Bapak Zulkarnain SST MPD. Pada video ini, saya akan menjelaskan metode inverse matrix menggunakan metode transformasi baris elementer atau TBE dan metode kofaktor, memeriksa apakah W merupakan kombinasi linear dari V1, V2, dan V3, mengetahui proyeksi vektor ortogonal, serta menentukan basis ortogonal dan ortonormal pada semua vektor. Ya, yang pertama kita akan mencari inverse matrix menggunakan metode TBE dan kofaktor. Yang pertama kali ini saya akan menggunakan metode TBE terlebih dahulu. Ini diberikan contoh soal matriks 3, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2. Yang kita buat perbandingan inverse dulu, maka jadi 3, 2, 2, 1, 0, 0, 2, 2, 1, 0, 1, 0, 2, 1, 2, 0, 0, 1. Nah, langkah pertama A11 wajib berbeda 1. Maka kita gunakan rumus E1 dikurang 2. Kita dapat hasilnya 3 dikurang 2 sama dengan 1, 2 dikurang 2 sama dengan 0, 2 dikurang 1 sama dengan 1, 1 dikurang 0 sama dengan 1, 0 dikurang 1 sama dengan 1, dan 0 dikurang 0 sama dengan 0. Maka dapatlah matriksnya 1, 0, 1, 1 dikali 1, 0, 2, 2, 1, 0, 1, 0, 2, 1, 2, 0, 0, 1. Kemudian langkah kedua, kita akan menggabungkan A21 dan A31 bagi nilai 0. Maka untuk A21 rumusnya adalah B2 dikurang B3. Dapatkan nilainya 2 dikurang 2 sama dengan 0, 2 dikurang 1 sama dengan 1, 1 dikurang 2 sama dengan 1, 0 dikurang 0 sama dengan 0, 1 dikurang 0 sama dengan 1, 0 dikurang 1 sama dengan 1. Untuk A31 nya adalah D3 dikurang 2B1. Maka dapatkan nilainya 2 dikurang 2 kali 1 sama dengan 0, 1 dikurang 2 dikali 1 sama dengan 1, 2 dikurang 2 kali 1 sama dengan 0, 0 dikurang 2 kali 1 sama dengan 2, 0 dikurang 2 dikali 1 sama dengan 2, 1 dikurang 2 kali 2 sama dengan 1. Maka kita dapatkan matriks dari langkah kedua ini adalah 1, 0, 1, 1 dikali 1, 0, 0, 1 dikali 1, 0, 1 dikali 1, 0, 1, 0 dikali 2, 2, 1. Kemudian langkah ketiga, A22 wajib bernilai 1. Karena A22 ini sudah bernilai 1, maka kita tidak perlu menggunakan operasi apapun. Lanjut ke langkah keempat, yaitu A12 dan A32 wajib bernilai 0. Karena A12 ini sudah bernilai 0, jadi kita tidak perlu menggunakan operasi lagi. Untuk A32 dikurang 0, maka menggunakan rumus B3 dikurang B2. Maka hasilnya 1 dikurang 1 sama dengan 0, 0 dikurang 1 sama dengan 1, negatif 2 dikurang 0 sama dengan negatif 2, negatif 2 dikurang 1 sama dengan 1, 1 dikurang 1 sama dengan 2. Maka dapatkan matriksnya adalah 1, 0, 1, 1 negatif 1, 0, 0, 1 negatif 1, 0, 1 negatif 1, 0, 0, 1 negatif 2, 1, 2. Kemudian untuk langkah kelima, A33 wajib bernilai 1. Karena di sini A33 sudah bernilai 1, maka kita tidak perlu menggunakan operasi lagi. Kita lanjut ke langkah ke-6 atau yang terakhir, yaitu menggabungkan A13 dan A33 wajib bernilai 0. Maka rumus untuk A13 adalah B1 dikurang B3, 1 dikurang 1 sama dengan 0, 1 dikurang negatif 2 sama dengan 3, negatif 1 dikurang 1 sama dengan negatif 2, 0 dikurang 2 sama dengan negatif 2. Untuk A23 nya adalah B2 ditambah B3. B1 ditambah 1 sama dengan 0, 0 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 2, 1 ditambah 1 sama dengan 2, negatif 1 tambah 2 sama dengan negatif 1. Maka dapatkanlah hasil akhir atau hasil akhir matriksnya adalah 1, 0, 0, 3 negatif 2 negatif 2, 0, 1, 0 negatif 2, 2, 1, 0, 0, 1 negatif 2, 1, 2. Maka dapatkan inverse matriks dari matriks ini adalah 3 negatif 2 negatif 2, negatif 2, 2, 1, negatif 2, 1, 2. Baik, sekarang selanjutnya adalah metode kofaktor. Kita akan menentukan inverse menggunakan metode kofaktor. Nah, di sini seperti tadi contoh soalnya juga sama dengan matriks 3, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, kita akan menentukan kofaktor setiap himpunan matriks yang ada di sini. Pertama yang 1, 1 kita dapatkan faktornya adalah minumnya 2, 1, 1, 2. Kita kalikan 2 kali 2, 4, 1 kali 1, 3. Maka kita kurangkan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Kofaktornya C11 sama dengan negatif 1 tambah 1 sama dengan
M11 sama dengan 3. Apabila sejumlah ini positif, maka nilai minornya kofaktornya bernilai positif. Apabila ganjil, maka bernilai negatif. Karena di sini genap, maka ini sama dengan M11 sama dengan 3. Selanjutnya M12. M12 kita dapatkan minornya adalah 21, 22. Kita kalikan 2 kali 2 4, 1 dikali 2 sama dengan 2, dikurangi 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Sekarang kita cari kofaktornya 1, 2, negatif 1 1 tambah 2. Karena ganjil maka nilai kofaktornya adalah bernilai negatif, maka menjadi negatif 2. Selanjutnya baris pertama M13 ditambahkanlah 2 2 2 1. Kita kalikan 2 kali 1 2, 2 kali 2 4. 2 dikurang 4 sama dengan negatif 2. Faktornya C13 sama dengan negatif 1. 1 tambah 3 sama dengan M13 sama dengan negatif 2. Selanjutnya adalah M21. M21 kita dapatkan minornya adalah 2 2 1 2. Kita kalikan 2 kali 2 4, 2 kali 1 2. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. C21 sama dengan negatif 1, 2 tambah 1. Karena ganjil maka berarti negatif M21 sama dengan negatif 2. Selanjutnya M22. Dari M22 ini kita dapatkan nilainya adalah 3 2 2 2. 3 dikali 2 sama dengan 6, 2 kali 2 sama dengan 4. 6 dikurang 4 sama dengan 2. Nilai kofaktornya adalah C22 sama dengan negatif 1, 2 tambah 2 sama dengan M22 sama dengan 2. Kemudian M23. Kita dapatkan di M23 adalah 3 2 2 1. Kita kalikan 3 dikali 1 sama dengan 3, 2 kali 2 sama dengan 4, 3 dikurang 4 sama dengan negatif 1. C23 sama dengan negatif 1, 2 tambah 3. Jadi berarti negatif M23. Negatif atau negatif itu. Selanjutnya kita akan mencari M31. Maka dari nilainya adalah 2 2 2 1. Kita kalikan 2 kali 1 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, 2 dikurang 4 sama dengan negatif 2. Untuk nilai faktornya C31 sama dengan negatif 1, 3 tambah 1 sama dengan M31 sama dengan negatif 2. Selanjutnya lagi M32. M32 kita dapati nilainya adalah 3 2 2 1. Kita kalikan seperti ini 3 kali 1 sama dengan 3, 2 kali 2 sama dengan 4, 3 dikurang 4 sama dengan negatif 1. C32 sama dengan negatif 3 tambah 2. Karena nilainya negatif maka ini nilai negatif. Negatif M32 sama dengan 1. Selanjutnya adalah M33. M33 nilainya 3 2 2 2. Kita kalikan 3 kali 2 sama dengan 6, 2 kali 2 sama dengan 4. 6 dikurang 4 sama dengan 2. Nilai kofaktornya adalah C33. 3 kali 1, 3 tambah 3 sama dengan M33 sama dengan 2. Maka kita dapatkan nilai argumennya adalah 3 negatif 2 negatif 2 negatif 2 2 1 negatif 2 1 2. Kita transpose maka nilainya 3 negatif 2 negatif 2 negatif 2 2 1 negatif 2 1 2. Lalu kita akan mencari determinan A dengan cara A11 dikali 1 ditambah A12 ditambah A13. Kita dapatkan 3 dikali 3 ditambah 2 dikali negatif 2 ditambah 2 dikali negatif 2. Maka hasilnya 9 dikurang 4 dikurang 4 dengan 1. Maka nilai determinannya adalah 1. Kemudian rumus A inverse adalah A inverse 1 A per adjoin A per determinan A kita bisa per 1 dikali dengan adjoin A tadi. 3 dikali 2 dikali 2 dikali 2 2 1 dikali 2 1 2 sama dengan 3 per 1 dikali 2 per 1 dikali 2 per 1 dikali 2 per 1 2 per 1 1 per 1 dikali 2 per 1 1 per 1 2 per 1. Maka nilainya adalah tetap 3 dikali 2 dikali 2 dikali 2 2 1 dikali 2 1 2. Maka hasil inverse matrix dengan metode kofaktor adalah 3 dikali 2 dikali 2 dikali 2 2 1 dikali 2 1 2. Selanjutnya kita akan memeriksa apakah W 538 U1 121 U2 213 dan U3 1313 adalah kombinasi linear. Kita masukkan nilai W U1 dan U2 serta U3 nya dalam bentuk kolom seperti ini. Jadi 538 sama dengan K1 121 ditambahkan 2 213 ditambah K3 1 13. Sekarang kita akan menuliskan persamaannya seperti ini. K1 ditambah 2K2 ditambah K3 sama dengan 5. 2K1 ditambah K2 dikurang K3 sama dengan 3. K1 ditambah 3K2 ditambah 2K3 sama dengan 8. Nah sekarang kita akan mencari nilai determinan A matriks koefisiennya, yaitu 1 2 1 2 1 1 negatif 1 2 1 negatif 1 1
3, 2, kita akan menggunakan metode 100, kita akan tambahkan dari 1, 2, 1 serta 1, 3. Kalau kita akan mengalihkannya dengan metode 100, yaitu 1 dikali 1 dikali 2, ditambah 2 dikali dari 1 dikali 1, ditambah 1 dikali 2 dikali 3, dikurang 1 dikali 1 dikali 1, ditambah 3 dikali negatif 1 dikali negatif 1, ditambah 2 dikali 2 dikali 2. Dan seperti ini hasilnya 2 ditambah dikali 2 dikali 2 ditambah 6 dikurang 1 ditambah dikali 3 tambah 8 sama dengan 6 dikurang 6 sama dengan 0. Nah, karena determinannya sama dengan 0, maka ini tidak dapat dilanjutkan untuk memperoleh nilai K1 kalau ada K3-nya. Maka dengan ini gue terbukti bukan merupakan kombinasi linear. Oke, selanjutnya kita akan menentukan proyeksi vektor ortogonal vektor A kepada vektor B. Jadi kita dapatkan vektor A nya adalah 2 negatif 6 negatif 3 dan vektor B nya adalah 2 1 negatif 2. Rumus proyeksi vektor ortogonal A pada vektor B adalah vektor A dikali vektor B per panjang vektor B kuadrat dikali vektor B. Pertama akan kita cari terlebih dahulu vektor A dikali vektor B nya, yaitu 2 negatif 6 negatif 3 dikali 2 1 negatif 2 sama dengan 4 dikurang 6 ditambah 6 sama dengan hasilnya 4. Kemudian kita menggantikan hasil kali vektor A dikali vektor B tadi dikali ke vektor B, mana 4 dikali 2 1 negatif 2 sama dengan 8 4 negatif 8. Kemudian selanjutnya kita akan cari panjang vektor B kuadratnya sama dengan, kita masukkan vektor B nya 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat sama dengan akar 4 ditambah 1 ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 9 kuadrat sama dengan 9. Maka vektor A adalah vektor B panjangnya adalah 1 per 9 dikali 8 4 dikali 8 sama dengan 8 per 9 4 per 9 dan negatif 8 per 9. Baik, sekarang kita akan mencari basis ortogonal dan ortogonal. Jadi vektor U bisa dari 1, vektor U2 1 dari 1 dan 3. Sekarang kita akan mencari pertama-tama basis ortogonal. Pertama kita akan mencari dari 1 itu sama dengan 1 yaitu 1. Kemudian yang kedua kita akan mencari U2. Rumus untuk mencari itu adalah U2 dikurang U2 dikali 1 per U1 dikali 1 dikali 1. Nah, untuk U2 kita tahu itu nilainya adalah 1 2 1. Untuk B1 ini kita dapatkan hasilnya sama dengan B1 yaitu 1 1 1. Nah, sekarang kita akan mencari U2 dikali B1. Itu adalah U2 tadi 1 2 1 dikali dengan B1 1 dan 1. Kemudian 1 dikali 1 tambah 2 dikali 1 tambah 2 dikali 1. Kemudian 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. Lalu kita akan mencari 1 dikali 1 nya. 1 kali 1 kali 1 tambah 1 dikali 1 kali 1. Dengan 1 dikali 1 tambah 1 dikali 1 tambah 1 dikali 1. Kemudian 1 tambah 1 tambah 1 dengan 3. Kau sama dengan 3. Lalu semua hasil yang telah kita dapatkan ini kita sebutkan ke dalam rumus kedua tadi, yaitu U2 dikurang U2 B1 dikali B1 B1 U2 B1 per B1 dikali B1 dikali B1. Hasilnya adalah U2 dari 1 2 1 dikurang 4 per 3 dikali B1 1 B1. Hasilnya adalah 1 2 1 dikurang 4 per 3 4 per 3. Agar ini hasilnya bisa tidak lupa putaran, maka satu ulangan operasi ini kita kalikan 3. Hasilnya adalah 3 6 3 dikurang 4 4 4. Hasilnya adalah 3 1 2 3 1. Maka W2 nya adalah 3 1 2 3 1. Selanjutnya yang terakhir kita akan mencari W3. W3 rumus W3 adalah U3 dikurang U3 W1 per W1 dikali W1 dikali W1 dikurang U3 dikali W2 per W2 dikali W2 dikali W2. Nah, sekarang kita akan mencari, tadi kita tahu kalau W3 sama dengan W3 yaitu 3 1 1 0. W1 dikali W1 ini kita sudah dapatkan sebelumnya adalah 3. W1 sama dengan W1 yaitu 1 1 1. Untuk W2 tadi kita sudah dapatkan nilainya adalah dari 1 2 dari 1.
Terus sekarang yang akan kita cari adalah U3 dikali 1. U3 tadi adalah dikali 1, 1, 0 dikali 1, 1, 1 sama dengan dikali 1 ditambah 1 tambah 0 dengan 0. Kita U3 maksudnya adalah 0. Kemudian kita akan cari U3 dikali 2 dengan dikali 1, 1, 0 dikali dikali 1, 2, 1. Hasilnya adalah 1 ditambah 2 tambah 0 adalah 3. Lalu kita akan mencari B2 dikali B2. Dikali 1, 2 dikali 1 dikali dikali 1, 2 dikali 1. Dengan 1 ditambah 4 tambah 1 dengan 6. Kita dapatkan nilai dari setiap komponen yang ada di sini. Kita akan substitusikan ke dalam rumus U3 tadi. U3 sama dengan U3 dikurang U3 dikali B1 per B1 dikali B1 dikali B1 dikurang U3 B2 dikali B2 dikali B2 per U3 dikali B2 per B2 dikali B2 dikali B2. Karena perbedaannya adalah U3 nya dikali 1, 1, 0 dikurang 0 per 3 dikali B1 1, 1, 1 dikurang 3 per 6 dikali 1, 2 dikali 1. Nah sekarang kita akan sederhanakan nilainya. Jadi negatif 1, 1, 0. Karena ini yang per 3 maka nilai jadi 0, 0, 0 dikurang 1 per 2 jadi 1, 2, 1. Maka nilainya adalah misalnya ada negatif 1, 1, 0 dikurang negatif 1 per 2 1 negatif 1 per 2. Agar tidak ada bilangan pecahan ini maka bilangan ini kita kalikan 2 maka hasilnya adalah negatif 2, 2, 0 dikurang negatif 1, 2 negatif 1. Maka hasil B3 nya adalah negatif 1, 0, 1. Maka basis komponennya adalah B1 negatif 1, 1, 1 B2 negatif 1, 2 negatif 1 dan B3 nya adalah negatif 1, 0, 1. Selanjutnya setelah kita mencari basis ortogonal, sekarang kita akan mencari basis ortonormal dari vektor tadi. Sekarang kita sebelum mencari bentuk kita akan mencari panjang B1 terlebih dahulu. Panjang B1 adalah akar B1 dikali B1 dan 1 dikali 1, 1, 1 dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 sebenarnya 3. Kemudian kita akan cari panjang B2. Kemudian akar B2 dikali B2 atau negatif 1, 2 negatif 1 dikali negatif 1, 2 negatif 1. Kemudian dengan 1 tambah 4 tambah 1 kemudian akan 6. Kemudian kita akan mencari panjang B3 yaitu akar B3 dikali B3 negatif 1, 0, 1 dikali negatif 1, 0, 1 dengan akar 1 tambah 0 bagi 1 sama dengan 1. Kita mendapatkan panjang setiap basis. Kita akan substitusikan di rumus sebelah basis 1 maka W1 per panjang W1 dengan 1, 1 per akar 3. Hasilnya adalah 1 per 3 akar 3 1 per 3 akar 3 3 akar 3. Kemudian untuk basis kedua yaitu W2 per panjang W2 sama dengan negatif 1, 2 negatif 1 per akar 6 sama dengan negatif 1 per 6 1 per 1 negatif 1 per 6 akar 6 1 per 3 akar 6 dan negatif 1 per 6 akar 6. Dan dari basis ketiga yaitu adalah W3 per panjang W3 jadi negatif 1, 0, 1 per akar 2 sama dengan negatif 1 per 2 akar 2 0, 1 per 2 akar 2. Jadi basis ortonormalnya adalah 1 per 3 itu pertama adalah 1 per 3 akar 3 1 per 3 akar 3 1 per 3 akar 3. Basis keduanya adalah negatif 1 per 6 akar 6 1 per 3 akar 6 1 per 6 akar 6 dan ketiganya adalah negatif 1 per 2 akar 2 0, 1 per 2 akar 2. Mungkin video ini yang dapat saya sampaikan. Kalau video saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.